Perkara pidana atas nama terdakwa RW dibuka dan nyatakan terbuka untuk umum. Terdakwa dalam keadaan dengan acara pledoi dari terdakwa Yang sebenarnya perkenankan saya menyampaikan pembelaan atau pledoi pribadi ini yang disampaikan secara apa adanya, dan saya mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Adil. Saya adalah seorang sarjana pertanian yang senantiasa berupaya bekerja sebaik-baiknya, yang telah bekerja di perkebunan lahan gambut sejak tahun 1985 sampai dengan sekarang. Saya memahami karakteristik khusus tanah gambut dan usaha perkebunan atau hutanan di lahan gambut. Salah satu faktor yang harus diperhatikan adalah tata kelola air atau water management. Sedangkan unsur utamanya adalah kebakaran. Pada kondisi tertentu, api akan cepat berkembang, walaupun berasal dari sepuntung rokok sekalipun. Karenanya, saya dapat menganalisis kejanggalan-kejanggalan hasil penelitian dari ahli Profesor Dr. Insinyur Bambang Hero Saharjo, Master Agronomi, dan Dr. Insinyur Basuki Wasis, MSI, sebagai berikut. Ahli-ahli tersebut sudah berani menyimpulkan kondisi area NSP hanya dengan melihat kanal utama dalam waktu 2 hari. Ada perbedaan pendapat antara ahli Profesor Dr. Insinyur Bambang Hero Saharjo dan Dr. Insinyur Basuki Wasis tentang tata kelola air, di mana tinggi permukaan air menurut Profesor Dr. Insinyur Bambang Hero Saharjo menyatakan tata kelola air kanal NSP baik dengan tinggi permukaan sekitar 10 cm. Sedangkan Dr. Insinyur Basuki Wasis menyatakan tata kelola air NSP tidak baik dengan tinggi permukaan sekitar 40 sampai 60 cm. Ahli Dr. Insinyur Basuki Wasis menyatakan pH tanah gambut akibat kebakaran menjadi 9 yang baik untuk pertumbuhan tanaman gambut. Saya tanda tanya untuk keahlian beliau. Kemudian, lahan gambut perlu dipupuk dengan kompos. Pada lahan gambut adalah tanah organik dan kompos juga organik. Ada juga pemalsuan tanda tangan ahli Dr. Insinyur Basuki Wasis di laporan perhitungan kerugian. Dan yang di sini saya sampaikan secara lisan bahwa Profesor Bambang Hero juga merangkap sebagai penasihat hukum daripada Sandy, di mana dia tidak mengakui bahwa api berasal dari puntung rokok. Karena itu hal yang paling saya perhatikan dan utamakan dalam pengelolaan perkebunan atau hutanan, apalagi di lahan gambut, adalah prosedur standar operasional kebakaran. Sejak awal saya bekerja di Sampurna Agro, belum pernah terjadi kebakaran tidak terkendali dengan kesiapan tim dan peralatan lengkap yang kami miliki. Dan kami selalu menyampaikan laporan pengendalian kebakaran secara rutin ke Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kepulauan Meranti dan instansi-instansi pemerintah terkait yang berwenang lainnya. Kami tidak pernah menerima teguran apapun terkait jumlah dan kondisi peralatan pengendalian kebakaran yang kami miliki dari instansi-instansi pemerintahan yang berwenang. Saya dengan ini menyampaikan bahwa sehubungan dengan perkara ini, tanggung jawab khusus penanganan pengendalian kebakaran bukan merupakan tanggung jawab saya, melainkan ada pada manajer kebun sesuai dengan SOP kebakaran. Dengan adanya pengakuan Sandy di hadapan majelis hakim pada persidangan, maka pemenuhan unsur setiap orang merupakan tanggung jawab pidana Sandy, bukan terdakwalah selaku pelaku kejahatan yang harus ditempatkan di unsur barang siapa. Terbukti terjadi error impersonal. Dalil-dalil tersebut di atas didukung oleh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi dan bukti surat saksi penjuri, saksi Citra Mulyadi, saksi Sandy, saksi Hairul Nur Huda. Mereka semua dengan tegas menyatakan bukan terdakwa pelaku kejahatan. Bukti surat 1. Surat Jenderal Manajer PT NSP nomor 248-SP-3/14-LO-JC tertanggal 20 Maret 2014 tentang permohonan penyelidikan diduga pelaku pembakaran lahan di area PT NSP oleh saudara Sandy. Vide bukti P66. 2. Bukti surat Estate Manajer PT NSP nomor 004-PT-NSP-data-PT-NSP-5 perihal pemutusan hubungan kerja atas nama Sandy tertanggal 9 Mei 2014. Vide bukti P105. Bahwa jika unsur-unsur dalam pasal 108
junto pasal 69 ayat 1 huruf H, junto pasal 116 ayat 1 huruf B, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan delik inti atau biasa delik dari suatu tindak pidana yang dilakukan oleh penuntut umum tidak terbukti, maka unsur setiap orang yang dalam hal ini yaitu orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut yang ditujukan terhadap terdakwa sebagai subjek hukum tidaklah dapat dimintai pertanggungjawaban. Bahwa benar, karena itu regenerasi secara ilmiah terjadi kemarau panjang secara berkala sekitar 3-3 tahun, di mana sering terjadi kebakaran. Dan terakhir, bahwa benar di daerah tropis hujan bisa mengendalikan api, sehingga api biasanya padam di musim hujan. Bahwa berdasarkan atas fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam peristiwa terbakarnya lahan di perkebunan sagu NSP tidak terlihat adanya motif kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa untuk melakukan pembakaran lahan. Selain itu, dengan terbakarnya lahan perkebunan sagu tersebut, terdakwa justru menderita kerugian. Selain disebabkan karena terbakarnya tanaman usia produktif yang siap panen, juga besarnya biaya yang dikeluarkan oleh terdakwa untuk melakukan pemadaman api. Bahwa berkaitan dengan tidak terbuktinya motif kesengajaan dalam penyebab kebakaran yang terjadi di lahan perkebunan sagu NSP dan area lahan perkebunan sagu milik warga masyarakat di sekitarnya, ahli Khairul Huda di persidangan menyatakan dalam hal kebakaran yang terjadi di area HPH di area NSP yang menyebabkan dilampauinya baku mutu udara ambien atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup karena kebakaran hutan yang terjadi tidak dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan alasan sebagai berikut. A. Kebakaran lahan tersebut bukan bagian dari kegiatan NSP sehingga bukan akibat langsung dari kegiatan, kelakuan atau perbuatan yang disengaja oleh orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama NSP baik karena hubungan kerja atau hubungan lainnya. B. Kebakaran lahan NSP merupakan peristiwa yang terjadi karena faktor cuaca, alam, atau kejadian-kejadian di luar kekuasaan manusia, sehingga peristiwa tersebut tidak termasuk peristiwa yang dialamatkan dari tindak pidana ini. Bahwa selanjutnya dengan tidak terpenuhi unsur membakar hutan, maka dengan sendirinya unsur setiap orang juga tidak terpenuhi, sehingga dengan tidak terpenuhi semua unsur pasal 50 ayat 3 huruf D junto pasal 78 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999, maka dakwaan kedua menjadi tidak terbukti ada pada perbuatan terdakwa Insinyur Erwin. Selanjutnya kita masuk pada dakwaan ketiga, pasal 92 ayat 1 huruf A junto pasal 17 ayat 2 huruf B Undang-Undang 18 tahun 2013. Bahwa sebagaimana telah kami uraikan pada pembahasan dakwaan ke-1 dan dakwaan kedua, maka dalam pembahasan dakwaan ketiga ini kami menyatakan bahwa uraian fakta-fakta hukum seperti telah diuraikan di atas tidak berlaku secara mutatis dalam pembahasan dakwaan ketiga ini. Bahwa dalam pembahasan dakwaan ketiga ini kami menyatakan tidak sependapat dengan dalil-dalil tuntutan dari penuntut umum sebagaimana terdapat dalam surat tuntutannya yang menyatakan bahwa dakwaan ketiga itu terbukti ada pada perbuatan terdakwa. Bahwa berdasarkan atas fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak terbukti adanya satu fakta hukum yang dapat dijadikan dasar bagi penuntut umum untuk menyatakan bahwa rumusan unsur pasal pada dakwaan ketiga itu terbukti ada pada perbuatan terdakwa dan terdakwa tersebut. Kami akan menguraikan yang di bawah ini sebagai berikut. Unsur setiap orang dalam hal ini kami mohon untuk dianggap dibacakan untuk kami bahas pada dakwaan ke-1 dengan subsidiar maupun subsidiar kedua, dan kemudian unsur melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri dalam kawasan hutan halaman 208. Bahwa dalam dakwaan ketiga ini penuntut umum berdasarkan dakwaannya pada adanya kegiatan Insinyur Erwin selaku Jenderal Manajer PT Nasional Sagu Prima dalam pembuatan jalan dan kanal yang dibangun secara berdampingan sepanjang 3 km dengan lebar jalan 7,5 meter dan lebar kanal 12 meter yang dikerjakan oleh PT Sumatera Multibitas B Kontraktor PT Nasional Sagu Prima mulai pada bulan Agustus 2010 dan selesai pada bulan September 2010. Bertempat di area konsesi perkebunan PT NSP yakni dari peta kerja U11 sampai U12 ke lokasi pendirian pabrik di Tanjung Bandul, Desa Kepau Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, yang dipergunakan sebagai akses jalan untuk melaksanakan kegiatan perkebunan dari area pabrik ke area prosesinya dan sebaliknya, antara lain untuk pengangkutan bibit sagu, bahan bakar minyak, dan transportasi karyawan PT NSP, serta sebagai pengelolaan tata air di mana jalan dan kanal tersebut menurut penuntut umum dibangun oleh PT Nasional Sagu Prima di luar wilayah area konsesinya. Bahwa kami tidak sependapat dengan dalil penuntut umum tersebut di atas.
karena dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi, ahli, barang bukti dokumen baik yang diajukan penuntut umum maupun terdakwa dan penasihat hukumnya, serta keterangan terdakwa terungkap fakta hukum. Dianggap dibacakan yang mulia. Uraian pembelaan kami tersebut di atas, perkenankanlah kami memohon kepada majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar pertama, menyatakan terdakwa Insinyur Erwin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan. Kedua, membebaskan terdakwa Insinyur Erwin dari seluruh dakwaan, tuntutan dan denda, atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa Insinyur Erwin dari semua tuntutan hukum. Ketiga, menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada dari mana barang bukti tersebut disita. 4. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat terdakwa Insinyur Erwin dalam tuntutan tersebut. 5. Membebaskan biaya perkara kepada negara. Hormat kami, tim penasihat. Kemudian bagaimana tanggapan oleh dari penuntut umum atas pledoi yang disampaikan oleh terdakwa secara pribadi maupun nota pembelaan yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa. Silakan ada Hasil majelis hakim yang saya muliakan, setelah mendengar pembelaan dari terdakwa bersama dengan sepakat dari penasihat hukum, saya menyampaikan tanggapan secara lisan. ditanggapan secara lisan dan tak ada kritikan. Baik, atas apa yang telah disampaikan tanggapan dari penuntut umum, bagaimana apakah tanggapan dari penasihat hukum bagaimana? Jadi terdakwa dan penasihat hukum tetap pada